Kebanyakan dari kita sewaktu tidur itu malah digunakan untuk overthinking gitu. Jadi sebelum tidur malah menyiapkan kondisi pikiran kita, perasaan kita kepada hal-hal yang overthinking gitu. Entah overthinking masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Rasutari. Oke, di video kali ini teman-teman aku pingin share tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan sebelum tidur untuk membantu mengkondisikan, menyiapkan kita untuk menyambut keajaiban. Nah, terutamanya buat teman-teman yang mulai riyadhah sholawat ataupun juga menerapkan teknik-teknik the law of attraction, teman-teman scripting, teman-teman afirmasi, visualisasi, dan lain-lain itu yang mana untuk kayak misalnya mewujudkan impian kita atau mengubah ya menuju kehidupan kita yang lebih baik. Nah, ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan. Start ya, bisa dimulai dari sebelum kita tidur. Dan kenapa kok penting banget mengubah kebiasaan sebelum tidur ini? Ya, jadi di video kali ini aku akan membahas itu. Nah, jadi seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Di video yang sebelumnya aku pernah membahas juga tentang ritual atau hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Di antaranya adalah afirmasi menggunakan air, dimana saat kita berafirmasi itu kita memaafkan ya, kemudian kita juga melepaskan segala bentuk perasaan ataupun energi negatif, kemudian juga kita minum airnya sambil baca sholawat ya, itu tetap bisa teman-teman teruskan. Nah, di sini aku ingin nge-share tentang hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Ini hubungannya dengan kita kayak memanfaatkan momen kita berganti gelombang otak. Nah, jadi ada sebuah penelitian ya bahwa kondisi jiwa kita itu mempengaruhi gelombang otak kita. Nah, di antara 4 gelombang otak itu ada beta, alfa, kemudian delta, dan theta, teman-teman. Ada juga yang 5 versi, tapi yang paling umum itu ada 4 itu tadi. Nah, di gelombang-gelombang tertentu itu bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan untuk mengaktifkan kayak energi yang positif, mengaktifkan energi ikhlas, mengaktifkan energi bahagia. Nah, di situ kalau kita bisa memanfaatkan momentum perpindahan gelombang otak tersebut ya, nah itu insya Allah akan membantu kita ya untuk mewujudkan impian atau manifestasi kita. Ada sebuah buku bagus judulnya The Power of Quantum Ikhlas, karyanya R.B. Sentanu. Nah, ini buku yang menjelaskan tentang the power of ikhlas gitu ya, the power of loa, tapi lebih levelnya tuh lebih kepada ikhlas, keikhlasan gitu teman, atau the power of pasrah, the power of tawakal gitu, mirip-mirip kayak gitu. Nah, ada seri yang versi teenagers, jadi ada yang versi untuk remaja, jadi bahasanya sangat mudah untuk dipahami. Nah, di buku ini tuh dijelasin bahwa 4 gelombang otak tadi itu ya, salah satu tombol ikhlas atau pintu kita menuju ke perasaan bawah sadar ya, kepikiran bawah sadar itu adalah gelombang alfa, di mana gelombang alfa ini adalah saat kita ngerasa relax ya, saat kita berhayal, saat kita ngelamun, terutamanya ya kalau berhayalnya bagus-bagus, ngelamunnya yang baik-baik gitu ya teman-teman. Maksudnya pikiran kita tuh kayak bener-bener nyaman gitu, relax. Nah, itu akan membantu kita untuk mengakses tombol kuantum ikhlas, ketawakalan, kepasrahan gitu. Nah, kalau kita bisa mengaktifkan tombol itu, maka perasaan kita akan lebih bahagia, akan lebih nyaman. Dan seperti hukumnya loa nih, kalau kita ngerasa bahagia, kita akan menarik hal yang sama. Kita bahagia akan tambah bahagia lagi tuh. Gitu. Kalau kita berada di frekuensi yang bahagia, kebahagiaan akan bertambah lebih banyak. Atau ya kalau kita bersyukur ya, kalau kita bahagia dengan apa yang diberikan Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Gelombang alfa ini bisa kita kondisikan teman-teman, dan momentum yang paling pas untuk mengkondisikan ini salah satunya adalah
sebelum kita tidur. Nah, jadi sebisa mungkin sewaktu kita mau tidur, kita emang mengkondisikan perasaan rileks, perasaan nyaman, agar ya saat kita mau tidur kita udah berada di gelombang otak alfa. Nah, kemudian saat kita tidur nanti itu akan naik lagi ke gelombang theta ataupun delta. Nah, ya, apalagi kalau udah di gelombang theta atau delta itu akan semakin tinggi lagi tuh energinya untuk menarik kebahagiaan. Nah, jadi yang paling penting ya, gerbangnya saat kita mau tidur kita harus perhatikan nih, apa yang bisa kita lakukan. Kondisikan diri kita, kondisikan pikiran dan perasaan kita agar berada di gelombang alfa, di gelombang yang tepat untuk menarik kebahagiaan. Jangan malah sebaliknya, ya. Seringkali ya, dan aku juga salah satunya gitu, yang masih sering juga ya, tapi udah mencoba untuk diminimalisir. Nah, kebanyakan dari kita sewaktu tidur itu malah digunakan untuk overthinking gitu. Jadi sebelum tidur malah menyiapkan kondisi pikiran kita, perasaan kita kepada hal-hal yang overthinking gitu. Entah overthinking masa depan, atau kita kayak menyesali menyesali masa lalu gitu, ataupun teringat wisata masa lalu, sehingga ya bisa jadi sedih gitu, bisa jadi ngerasa kayak kok gini sih hidupku. Malah ada yang lebih diperparah lagi, yaitu ditambah back song, dengerin lagu-lagu sedih, lagu-lagu galau. Nah, itu komplit deh ya, komplit kita malah mengkondisikan untuk menuju gelombang yang malah bikin kita tambah sedih gitu, teman-teman. Makanya nggak heran kalau apa yang kita overthinking kan sebelum tidur biasanya akan kebawa ke mimpi. Kalau mimpinya udah buruk, mimpinya udah nggak enak ya, tidurnya bakal nggak nyaman. Bangun-bangun akan entah lesu atau malah kayak nggak nyaman gitu pokoknya. Nah, itu yang harus kita minimalisir, harus kita kurangi gitu. Nah, dengan cara apa kita menggantinya supaya kondisi kita malah bisa menuju gelombang yang bahagia? Nah, ini adalah salah satu cara yang aku gunakan, yaitu membuat sebuah timeline story, atau ada yang bilang juga ini tuh namanya vision board ya, atau kayak banyak versi sih sebenarnya ya. Ada yang pakai papan, kemudian pakai foto-foto di papannya ya, kayak di belakang aku. Tapi di belakang aku ini bukan papan impian ya, tapi di sini ada kayak sebuah quotes yang biasanya aku baca gitu ya, karena ini langsung di depan muka aku, jadi kadang terbaca dengan sendirinya. Oke, balik lagi tentang timeline story. Nah, jadi yang aku lakuin itu adalah menyengaja ya sebelum tidur untuk melihat sesuatu yang emang berhubungan dengan impianku. Dan biasanya aku memanfaatkan ya kayak media elektronik sekarang gitu ya, untuk mengakses gambar-gambar atau video-video, foto-foto yang berkaitan sama impianku. Nah, kebetulan biasanya aku pakai aplikasi Pinterest. Bener nggak sih bacanya Pinterest? Oke, ya karena biasanya foto-foto di Pinterest itu lebih estetik, lebih indah, lebih kayak aku nyaman aja gitu dibandingkan platform sosial media yang lain. Nah, jadi biasanya sebelum aku tidur, aku melihat gambar-gambar, foto-foto ya, terus aku ambil beberapa foto yang emang kayak menceritakan versi impian yang ingin aku capai gitu, teman-teman. Jadi emang cari foto-foto yang kayak kalau disusun itu kayak sebuah urutan cerita yang menggambarkan impianku gitu. Aplikasi Pinterest kayak gini ya, kemudian aku nyari tuh gambar-gambar yang relate sama impian yang pengen aku capai. Contohnya misalnya kayak couples mungkin ya, tentang romantisme atau percintaan. Teman-teman bisa kayak nyari misalnya nih couple estetik gitu. Ya udah, tinggal cari foto mana yang rasanya tuh menggambarkan keadaan yang ingin teman-teman lakukan waktu bersama pasangan nantinya gitu. Misalnya kayak aku suka banget kalau kayak gini nih ya, jadi bisa kita download.
Lalu biasanya aku ganti salin ke aplikasi yang lain. Ini aplikasi apa ya? GoodNotes. Tuh. Nah, sambil di sini tuh tinggal kita kasih kalimatnya. Aku senang, sorry ya, ini agak tinggal dikasih kalimat cerita yang ingin teman-teman raih. Yang menceritakan tentang foto ini gitu. Yang mana foto ini adalah diri kita dengan pasangan kita. Kalau yang ingin teman-teman impikan itu tentang percintaan atau kayak ingin menikah gitu. Jadi misalnya aku bahagia, ini kebesaran, melihat diriku dan pasanganku bersepeda bersama, ya, dan seterusnya gitu. Pokoknya sambil bercerita teman-teman. Kalau teman-teman emang nggak suka menulis, ya bayangin aja gitu waktu kita ngeliat foto ini. Nah, kemudian bawahnya kita tinggal kasih tanda panah, terus tambahin deh foto yang lain. Foto yang mana tuh yang relate lagi sama ceritanya teman-teman, cerita impian yang ingin kita capai. Nah, jadi jelas gitu loh, ada medianya, ada fotonya, ada gambarnya. Misalnya kayak itu kan tadi waktu kayak kencan gitu ya, misalnya pas weddingnya nih. Ya kayak gini. Ya, jadi nanti tinggal bawahnya atau di sampingnya tuh diterusin. Ya pokoknya tinggal kayak bikin sebuah kisah gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan medianya itu nggak harus pakai iPad kayak gini. Teman-teman bisa gunakan media yang lain, misalnya kayak papan tadi. Jadi ada papan, teman-teman kemudian bisa cetak kayak Polaroid kayak gini, foto-foto yang teman-teman pilih, kemudian ditempel di papannya tersebut. Nah, jadi sambil ngelihat papannya, sambil kayak menikmati waktu kita melihat foto tersebut, ya kita sambil bayangin kalau apa yang kita lihat itu adalah diri kita. Kemudian juga ya bisa pakai HP juga, ataupun bebas gitu, kalau medianya bebas, atau bikin buku kemudian ditempel-tempel tuh gambarnya atau di print tuh. Jadi emang kita menyengaja melihat sesuatu sebelum tidur yang emang relate, yang mencerminkan impian yang ingin kita capai. Karena waktu kita ngebayangin hal kayak gini gitu ya, sambil kita lihat fotonya, sambil kita ngebayangin, apalagi misalnya ditambah dengan back song lagu-lagu yang romantis ya, atau lagu-lagu yang menyenangkan, nah itu akan membuat kita relax, akan membuat kita ngerasa nyaman, membuat kita ngerasa bahagia, ada stimulus bahagia di situ. Nah, kalau kita ngerasain hal itu kita udah masuk ke gerbangnya gelombang alfa. Nah, karena ini akan dilakukan sebelum tidur, jadi ya itu, sebelum kita tidur udah mengkondisikan pikiran kita sama perasaan kita bahagia, teman-teman. Ya, kemudian teman-teman tambahin lagi dengan ritual yang kemarin, kayak sambil berafirmasi memaafkan, kemudian melepaskan segala bentuk kesedihan ya. Bisa dilihat di video yang sebelumnya, kemudian minum air, kemudian udah tidur gitu. Dan waktu tidur itu tadi, jangan lagi memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan impian kita. Jadi hindari yang kayak mikirin overthinking, atau malah buka sosmed yang bikin kita marah-marah, atau malah nonton film yang bikin kita sedih. Nah itu no ya. Jadi yang terakhir kita lihat adalah ya ini tadi, tentang impian kita. Atau nanti pas teman-teman udah mulai kayak terlelap ya, udah kayak mulai antara sadar sama nggak sadar, nah itu juga bagus tuh, gelombang otak yang lebih tinggi lagi. Nah, kita bisa manfaatkan waktu kita udah setengah terlelap kayak gitu, setengah ngantuk kayak gitu, kita bayangin lagi tuh apa yang baru aja kita lihat sebelum tidur itu. Jadi kita bayangin lagi, jangan malah sebaliknya, jangan malah membayangkan hal-hal yang kayak bikin kita khawatir, bikin kita sedih, atau malah mungkin buka sosmed yang isinya bikin kita mangkel, isinya bikin kita marah-marah gitu. Kita nggak ngelakuin itu ya. Jadi paling nggak kita minimalisir, kita kurangin memikirkan hal-hal yang justru malah bikin kita ngedown gitu sebelum tidur. Jadi kita ubah ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja di video kali ini yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Selamat mempraktekkan ya. Kalau sudah berhasil, kalau sudah merasa lebih baik, better, teman-teman bisa kembali lagi ke video ini, terus tinggalkan komen. Siapa tahu nanti yang baca akan terinspirasi, akan mencoba,
akan merasa bahagia juga seperti yang teman-teman rasain. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.